begitu. Makanya kalau orang-orang dulu itu ketika ke tempat-tempat yang angker kayak gitu ya, itu beliau mengucapkan. Selamat datang di Jomo Official. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam. Di sini saya bersama Mas Imam Syafi'i. Ini teman lama ini ya. Cuma beberapa tahun yang lalu udah sempat kumpul lagi ya Iya, Mas ya. Nggak tahu kemana ini kabarnya. ya kita kan kesibukan masing-masing gitu. Heeh. Kalau dulu kan kita kan masih apa, masih nggak ada kesibukan yang sangat padat kayak gitu. Sendiri Siap, gitu ya iya. ininya. Iya dengar-dengar ini Mas Imam Syafi'i ini suka dunia mistis ya, misteri gitu. Ya kalau dibilang suka sih suka, karena apa? Karena sejak, saya duduk di kelas 1 SMP, Mhm, yang ada di kabupaten ini mhm. ya. Ya semenjak itulah saya sering, apa ya, sering keluar masuk, eee, hutan atau makam-makam yang bersejarah kayak gitu. Kayak ziarah gitu ya Mas ya. Iya. Dulu kayak sempat ziarah bareng saya tuh di mana? Kanalan Lateng itu. Oh, Makam iya, siapa dulu? eee, dulu ya pernah ya, Iya pernah kita pernah ya, pernah sekali kita aku ya. diajak tuh. Itu dapat apa kita ya di sana? Ya aku nggak lupa itu Mas. Udah beberapa tahun Iya, yang lalu. mungkin dapat dapat yang sekarang mungkin ya. Iya mungkin. Kesibukan ya, kesibukan yang sekarang dan rezeki yang sekarang kayak gitu. Iya. Cuma kalau kalau kita itu mempercayai hal-hal yang semacam itu mungkin, eee, dengan tahap bertahap kayak gitu. I Intinya kita ke sana itu tujuannya apa? Atau silaturahmi kah? Atau cuma main-main? Atau cuma mengenal sejarah yang Mhm. ada di tempat itu, gitu. Iya. Jadi ketika orang, apa, berziarah ya, itu kan ada banyak-banyak macam gitu. Kalau orang katakan ziarah kan ya, kalau kayak gini kan sowan kayak gitu. Sowan sowan itu ke siapa saja, misalkan sowan ke yang hidup atau yang sudah meninggal kayak gitu. Apa mungkin kata sowan tuh sama dengan kayak silaturahmi itu? Jelas. Kalau, menurut saya sendiri ya, nggak tahu kalau menurut yang pandangan yang lain-lain kayak gitu. Jadi semua orang itu punya pandangan lain-lain dan itu pun harus kita, apa ya, kita sepakati. Maksudnya gini, jangan ada perselisihan tentang pendapat kayak gitu. Kita menghormati pendapatnya orang lain juga kayak gitu. Ini kembali ke tema Mas ya, Siap. ini, tentang masalah mistis itu. Iya. Sebenarnya dunia mistis itu seperti apa sih Mas? Kalau dunia mistis itu banyak, beranggapan dunia mistisnya itu ya semacam horor lah kayak gitu ya. Tapi kalau kita memperdalami, dunia mistis itu banyak ya manfaatnya Mmm, gitu. Karena di situ pun kita diajari perilaku juga oh kayak gitu, iya gitu. iya iya, Misalkan mhm, kita, apa, berkunjung di suatu tempat, adat apakah di sana? Terus norma-norma apakah yang ada di sana? Seperti tingkah laku, ucapan, dan semuanya kayak gitu. Jadi ketika saya terjun atau, eee, menggeluti bidang semacam itu kan, saya berpikir kayak gitu, dari omongan, dari, tingkah laku semacam itu. Jadi ketika saya mendapatkan, apa ya, mendapatkan semangat untuk mencintai dunia seperti macam itu. ini ngomongin masalah dunia gaib ya, Iya. itu kadang mayoritas banyak orang yang nggak percaya. Mmm. Sebenarnya makhluk gaib itu ada nggak Mas ya? Nah, ini bisa diartikan ya, kalau kita logika aja ya, Mhm, kalau di dunia kita misalkan ajaran kita, mhm kita mhm. itu mempercayai bahwasanya dunia semacam gaib itu ada. Kita kan berdampingan kayak gitu. Ya kita, terserah orangnya sih, percaya dan tidak percayanya terserah orangnya, tapi dalam agama kita sendiri kita kan berdampingan sama makhluk-makhluk tersebut. Makanya saya pun
merasa gimana ya, kalau kalau berjalan di suatu tempat kayak gitu ya, ya kadang-kadang ada yang nyapa kayak gitu. Cuman tidak saya florkan atau saya ceritakan kepada orang lain. Karena kenapa? Saya sendiri melihat tapi orang lain kan nggak melihat. Ketika ketika saya ceritakan, mungkin orang lain apa sih kayak gitu. Tapi kalau Iya. kalau sesama yang memahami pasti oh iya tah kayak gitu. Semacam itu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang kurang percaya dengan gitu ya. Ini Iya. penjelasan dari Mas Imam Iya. ini. Jadi eh, kalau dunia gaib itu ada, cuman Aduh. tergantung kita. Kadang-kadang mereka-mereka kadang-kadang ada yang percaya dan tidak kayak gitu. Ya kalau tidak ya nggak masalah, kalau iya ya nggak masalah kayak gitu. Iya. Terserah mereka-mereka kayak gitu. Ya kadang banyak sih kayak orang-orang tuh bilang dunia apa sih gaib itu. Iya. Ada yang bilang memang ada. Masalahnya kan ada beberapa orang itu pernah ditemukan semacam hantu-hantu gitu. Hmm. Ada juga yang nggak pernah ditemukan sama sekali, itu yang orang yang nggak percaya. Iya. Selama ya katanya pernah apa itu jadi dukun jaranan. Pawang kayak ya. Pawang. Iya, pawang. Iya itu pernah Ah. ya. Kalau ini saya katanya tadi ada yang kelihatan, ada yang tidak kayak gitu. Saya jelaskan dulu. Iya. Itu kebetulan saja semacam itu, kebetulan saja. Tapi kalau orang biasa atau orang awam kalau sudah di pemikirannya itu sudah dimasuki sugesti, pasti dia itu mengiranya ada kayak gitu. Jadi sugesti kita itu dipengaruhi dulu. Misalkan apa kok sugesti dipengaruhi dulu kayak gimana sih? Misalkan kita jalan ke tempat yang agak serem lah kayak gitu ya. Padahal kalau nggak kita berpikiran nggak ada kayak gituan, maksudnya makhluk-makhluk kayak gituan, ya kita fine-fine aja. Ya contohnya kan banyak kayak gitu. Ketika kita jalan ya biasa aja. Tapi kalau udah masuk sugesti atau masuk rasa takut, pasti akan muncul ya semacam kayak ada bayangan, kayak ada penampakannya semacam itu kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak penampakan dan bayangan itu memang ada ya, Mas? Ada. Itu muncul berarti tergantung dari Iya. Nah, munculnya itu kalau muncul dari diri kita itu bukannya muncul sesungguhnya ya. Kalau muncul dari diri kita ini kan suatu penglihatan. Misalkan kayak daun bergerak, ya. kayak seolah-olah di situ ada kayak gitu, ada penampakan karena sugesti kita kan sudah takut kayak gitu. Nah, kalau yang aslinya kan sudah benar-benar muncul kan gitu, sudah benar-benar muncul bahwasannya ada kayak gitu. Itu 1001 deh kata saya. 1001 yang kebanyakan orang itu kadang-kadang kita suka melebihi lah Iya. ucapan kita, suka wah kayak gitu kan. Padahal mereka ini mengajarkan kita. Coba kita respect ke belakang ya. Ketika kita jalan ke rumahnya orang, tapi kita sok sombong atau sok gimana, tidak menghormati yang punya tempat, marah nggak yang punya tempat? Iya, marah. Semacam itu. Ketika kita berjalan ke ke tempat-tempat yang agak angker kayak gitu ya, tapi tindakan kita itu semata-mata menyombongkan diri, nggak ada apa-apa ini. Nah, tiba-tiba kan ada, marah orangnya kayak gitu. Makanya kalau orang-orang dulu itu ketika ke tempat-tempat yang angker kayak gitu ya, itu beliau mengucapkan salam gitu. Biasanya kayak kita dulu kita kan mengucapkan salam karena apa? Walaupun kita tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat kita kayak gitu. Selama ini pernah nggak kayak ditemuin makhluk astral? Yang kayak gimana dulu? Yang ditemui kayak gimana dulu? Ya kayak biasanya di TV kan ada kayak bentuk pocong. Pocong kayak gitu ya. Alhamdulillah selama ini ya sudah beberapa kayak gitu. Tapi kalau saya pikiran saya ini
ketika melihat sesuatu jangan langsung glek atau tiba-tiba datang kayak gitu. Kalau kalau tiba-tiba datang itu mungkin siapapun orangnya akan takut. Tapi ketika kalau masih jarak jauh kayak gitu kan kita sudah punya persiapan mental kan kayak gitu. Nah, ya pernah sudah kayak gitu. Kayak langsung ditemuin breng di depan mata pernah? Kali itu jangan sampai lah kayak Tapi gitu. pernah ya? Kenapa belum? Ya pernah lah kayak gitu. Jangan sampai lah. Makanya kan saya apa berbicara seperti ini kan sudah pernah. Nah, enaknya itu kalau ketika melihat dari jauh itu enak. Kita persiapan mental dulu. Bukannya kita punya ilmu ya, Iya. persiapan mental. Tapi kalau mental kita jatuh ya, kalau mental kita jatuh ya seperti tadi semacam plek langsung nah gitu. Kan mental kita kan gimana sih kayak gitu. Iya, Jangan kayak gitu. Kalau kita berjalan atau ke rumahnya seseorang yang mistis kayak gitu, ketika dengan sesuatu kalau mental kita nggak siap, pasti ada keraguan atau ketakutan kayak gitu. Jadi ya terserah mental kita kayak gitu. Ini Mas Imam kan punya channel ya. Iya. YouTube bisa Ya, buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang dimanapun kunjungi channel kami, namanya Kopi Banyuwangi. Di situ banyak masalah dunia gaib atau mistis ya. Kita tidak menggurui, tidak mengajari Anda, tapi intinya di situ kita berdakwah. Nah, kita berdakwah. Banyak kan di luar sana kayak gitu, banyak kadang-kadang penampakan itu tidak semudah itu, Mas. Tidak semudah kita bayangkan di sana-sana kayak gitu. Jadi 1001. Karena apa? Karena guru spiritual saya, ini kalau guru spiritual saya itu memberikan arti semacam itu. Makanya kan kita kan kenapa kok siar di dalamnya ada siar? Karena biar logis kita ini atau pemikiran kita ini tidak dipengaruhi kayak gitu. Bukan makhluk itu seenaknya saja bisa menampakkan diri, bukan. Gitu ya. Nah, kalau seampaian merekam, kalau di agak yang gelap atau yang angker kayak itu, kalau merekam ya, itu ada molekul kan, biasanya putih-putih. Iya. Itulah wujudnya dari situ. Tapi kalau seandainya sampai merekam itu ada penampakan, ya